Kenapa? Karena di alam barzah kita setiap hari melihat surga kita. Jadi nanti istana kita pada saat nanti dibangkitkan kemudian mau dalam surga, kita sudah tahu, oh ini istana saya. Bahkan batas tanahnya dari mana ke mana, jenis bangunannya, pelayan-pelayannya, kebun-kebunnya, pakaian yang akan dipakai, dipan-dipannya dan segala macam hal. Itu dia akan lihat semuanya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kalau dia sudah menjawab pendataan mungkar dan nakir, dibukakan baginya pintu neraka, lalu dia ketakutan, lalu malaikat mengatakan, lihatlah dari apa Allah selamatkan dirimu, kemudian ditutup, lalu dibukakan pintu surga. Lalu malaikat mengatakan, ini tempat kau sekarang, maka si mayit ini orang mukmin akan mengatakan, ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin ke surgaku. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bentangkan permadani dari surga, sehingga sampailah kepada dia bau wangi surga tersebut. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Atau semasa hidup berisikan dengan segala macam pembangkangan, kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, sibuk dengan hal-hal yang tidak jelas faedah atau manfaat yang bisa didapatkan secara syar'i, maka atau secara agama, maka akhirnya kuburannya menjadi lubang dari lubang neraka dan akan disiksa di alam barzah itu. Dalam banyak hadis yang cukup mengerikan yang kata Nabi SAW, nanti di alam barzah itu orang-orang kafir atau orang yang memang dasarnya kena hukuman karena banyaknya dosa yang mereka tidak tobat selama di dunia akan dipukul oleh malaikat dengan sebuah besi. Yang besi itu kalau seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalikkan saja mereka tidak akan mampu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk meyakini bahwa nikmat-nikmat itu dari Allah dan selebihnya bersyukur. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalimat syukur ini dengan kalimat yang sangat mudah untuk diucapkan. Alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat ini, dan sebagai balas jasa dari kebaikan manusia terbaik ini, beliau telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya untuk agama ini, 13 tahun di Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, dan puncaknya diusir dari kampung halamannya. Dan kita tahu bagaimana pedihnya seseorang kalau diusir dari kampung halamannya, serta juga 10 tahun fase Madinah semuanya penyempurnaan agama. Dan akhirnya sampailah kepada kita syariat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sempurna pula. Al-Quran sudah diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa, setiap muslim bisa mempelajari dan memahami apa yang Tuhannya inginkan, serta juga disempurnakan tata cara dan syarat-syarat serta rukun-rukunnya melalui hadis-hadis Nabi SAW. Oleh karena itu sangat wajar setelah memuji Allah kalau kita selalu membacakan salam hormat kepada beliau. Baik, melanjutkan bahasan buku kita yang berjalan sebulan sekali, kurang lebih 80 langkah cerdas agar selamat dari siksa neraka. Dan kembali saya ingatkan tentang judul kita. Teman-teman sekalian, sebagai seorang muslim kita punya 6 rukun iman. Dan rukun iman yang kelima yaitu iman tentang hari kiamat. Dan ini satu paket. Wajib kita yakini dari prosesi kematian yang semua akan datang kepada kita, sesehat apapun badan kita, ya, sesehat apapun lingkungan, makanan dan minuman yang kita jaga, olahragawan, semuanya pada saat ajal datang akan meninggal. Dan sudah ada, mungkin bisa kita bahasakan miliaran manusia yang sudah meninggal sebelum kita. Mungkin jauh lebih tampan, lebih cantik, lebih kaya, lebih pintar, lebih segala-galanya. Siapa yang tidak mengetahui tentang Fir'aun dan Namrud, dua raja yang terkenal dengan kelebihan fisik, kekayaan, harta, keturunan dan seterusnya. Tapi akhirnya meninggal juga. Begitu juga dengan banyak olahragawan, ya Bruce Lee siapa yang tidak kenal, ahli bela diri, meninggal juga. Begitu juga dengan orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, para nabi-nabi, para sahabat, yang memang mereka mengikuti panduan Allah subhanahu wa ta'ala juga meninggal. Begitu juga dengan kita. Jadi jangan selalu lalai dan menganggap diri kita, oh karena badan saya masih sehat, saya mungkin belum mati. Padahal sebenarnya setiap saat bisa saja dia sakit, bisa stroke, bisa ditabrak, bisa dibunuh oleh orang, bisa kena gempa bumi, bisa segala macam hal yang mendatangkan kematian datang, atau mungkin lagi duduk saja. Saya sering
mengingatkan teman-teman kalau ada waktu untuk melihat YouTube, jangan hanya tontonan-tontonan yang justru melemahkan iman, tapi bagaimana tonton yang bisa menambah iman. Di antaranya coba ketik tentang masalah mati tiba-tiba misalnya. Bukan untuk menakut-nakuti diri, tapi untuk menyadari kalau ini adalah sebuah fakta. Kematian itu sebuah fakta dan dia sangat misterius, kita nggak tahu kapan datang. Cuma Nabi SAW sudah menyampaikan kepada kita, kalau Allah ingin merenggut nyawa seorang hamba, maka Allah akan di satu tempat, maka Allah akan membuat dia punya hajat di tempat itu. Jadi pasti dia akan mati di waktu itu, di tempat itu. Bagaimanapun keadaannya. Apakah dia meninggal di udara di atas pesawat dengan meledak atau kecelakaan pesawat, atau mungkin di darat dengan kecelakaan kendaraan, atau lagi sakit parah di rumah sakit dan mungkin tidak sadar, atau mungkin lagi makan di meja makan, lagi duduk ngobrol sama temannya, dan segala macam hal keadaan yang kita sudah tidak asing lagi, bisa kita lihat fenomena dalam kehidupan manusia ini. Mati itu kemudian akan ada prosesi pencabutan ruh, lalu kemudian menujulah ke alam barzah, atau barzah ini diistilahkan atau terjemahkan dalam Al-Quran dengan dinding pemisah antara kehidupan dunia ini dengan kehidupan nanti pembangkitan hari kiamat. Dan nanti di sana kuburannya seseorang di antara kita, kalau dia selama di dunia cerdas, ya sekali lagi saya ulangi cerdas, ini kita bahas 80 langkah cerdas. Dia mengisi setiap detik waktunya dengan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia meraih yang terbaik dari janji-janji Allah, dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah, dengan puasa, dengan haji dan umroh, dengan bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, jujur, amanah dan seterusnya. Dari ibadah ke ibadah yang lain termasuk majelis ilmu misalnya. Dan juga dia jauhkan dirinya dari segala macam pelanggaran, maka akan menjadi taman dari taman surga kuburannya. Atau dia terus dengan kelalaiannya, terus saja dengan menganggap remeh, nggak apa-apa, ya sudahlah, selalu begitu. Akhirnya dia terlalaikan dan datanglah hukuman Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari hukuman di dunia dia, kemudian juga di alam barzah dan puncaknya nanti di akhirat sana. Kemudian Nabi SAW mengingatkan dalam hadis bahwasanya kalau orang beriman kuburannya akan menjadi taman dari taman surga. Dia bisa menikmati bau wanginya surga itu, dia bisa melihat surganya. Jadi berapa ratus tahun nanti dia di alam barzah, begitulah berapa ratus tahun dia menikmati surganya tapi belum bisa masuk ke dalamnya. Makanya Nabi SAW menggambarkan kuburan orang beriman taman dari taman surga. Dan Nabi SAW bersumpah atas nama Allah, beliau bersabda dalam salah satu hadisnya, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sungguhnya seseorang di antara kalian nanti, maksudnya orang beriman, lebih mengenal istananya di surga daripada rumahnya di dunia. Kenapa? Karena di alam barzah kita setiap hari melihat surga kita. Jadi nanti istana kita pada saat nanti dibangkitkan kemudian masuk dalam surga, kita sudah tahu, oh ini istana saya. Bahkan batas tanahnya dari mana ke mana, jenis bangunannya, pelayan-pelayannya, kebun-kebunnya, pakaian yang akan dipakai, dipan-dipannya dan segala macam hal. Itu dia akan lihat semuanya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kalau dia sudah menjawab pendataan mungkar dan nakir, dibukakan baginya pintu neraka, lalu dia ketakutan. Lalu malaikat mengatakan, lihatlah dari apa Allah selamatkan dirimu, kemudian ditutup, lalu dibukakan pintu surga. Lalu malaikat mengatakan, ini tempat kau sekarang, maka si mayit ini orang mukmin akan mengatakan, ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin ke surgaku. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, bentangkan permadani dari surga, sehingga sampailah kepada dia bau wangi surga tersebut. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Atau semasa hidup berisikan dengan segala macam pembangkangan, kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, sibuk dengan hal-hal yang tidak jelas faedah atau manfaat yang bisa didapatkan secara syar'i, maka atau secara agama, maka akhirnya kuburannya menjadi lubang dari lubang neraka dan akan disiksa di alam barzah itu. Dalam banyak hadis yang cukup mengerikan yang kata Nabi SAW, nanti di alam barzah itu orang-orang kafir atau orang yang memang dasarnya kena hukuman karena banyaknya dosa yang mereka tidak tobat selama di dunia akan dipukul oleh malaikat dengan sebuah besi. Yang besi itu kalau seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalikkan saja mereka tidak akan mampu. Kemudian dihantamkan ke orang ini, maka dia akan teriak dan semua makhluk Allah mendengarkan teriakan tersebut kecuali jin dan manusia. Cuma kita saja nih sama jin yang ditutupi kupingnya nggak bisa dengar teriakan yang keluar dari kuburan. Tapi semua yang lain makhluk Allah mendengarkannya. Kata Nabi SAW, karena kalau jin dan manusia diperdengarkan teriakan tersebut, maka mereka akan meninggal seketika.
Kita bersyukur sebagai seorang muslim sudah dapat bocorannya. Jangan terus-menerus lalai dan bodoh. Merasa, masa bodoh tidak mau tahu majelis ilmu, datang kapan mau, kapan ada waktu. Nggak dijadikan sebagai prioritas. Sholatnya, tutup auratnya, pendapatan halalnya. Ini semua nanti akan ada konsekuensi dari perbuatan tersebut. Beruntunglah orang yang beriman. Dan sudah dapat bocorannya. Toh juga di dunia ada fakta. Orang-orang yang beriman dan patuh kepada Allah bahagia. Mereka bisa menggunakan pakaian yang bagus, mereka bisa memiliki kendaraan yang bagus, punya pendapatan yang bagus, tidak ada larangan sama sekali. Ya, dan istilahnya atau boleh menikmati yang halal, boleh menikmati selama itu halal. Sebanyak apapun hartanya, setinggi apapun titelnya, setinggi apapun jabatannya, semua boleh dalam Islam. Yang penting halal. Berarti dunia mereka bisa nikmati. Di alam barzah dan di akhirat dapat yang terbaik. Kenapa nggak jadi seperti ini? Kalau orang beriman di dunia terkekang, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa biologis, nggak bisa segala macam, dan sangat terhina misalnya, mungkin cukup berat. Dan hanya ada janji yang kita belum lihat di akhirat sana. Tapi enggak, di dunia kita bisa nikmati. Lalu kenapa harus menjadi orang kafir? Kenapa harus menjadi para pelaku pembangkang atau maksiat? Kenapa nggak jadi orang baik saja? Ini sering kami ingatkan. Kalau teman-teman mau hijrah menjadi orang baik, jangan setengah-setengah. Memang betul sekaligus jadi orang baik. Soleh atau soleha, 100%. Dan semua keburukan ditinggalkan. Sehingga Anda bisa menikmati keimanan tersebut. Begitu juga satu paket nanti hari kebangkitan. Kata Nabi SAW, jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian. Yang darinya nanti Allah akan bangkitkan kalian. Semua nanti akan bangkit. Dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, Allah turunkan hujan yang akan menimpah nanti tulang-tulang ekor kalian, lalu kalian tumbuh seperti tumbuhnya tanaman. Dibangkitkan di mahsyar, tapi dengan jasad yang baru. Tulang-tulang pun menjadi besar. Karena kata Nabi SAW, kalian akan dibangkitkan dengan postur ayah kalian Adam 60 siku ke langit. Jadi nggak seperti kita sekarang lagi postur tubuhnya. Tapi paras wajah segala macam sama. Cuma bedanya kita sangat besar nanti. Postur tubuhnya kembali kepada postur Adam alaihissalam. Itu 60 siku kurang lebih 27,5 meter. Tingginya kayak satu building. Tapi seperti itu penyampaian Nabi SAW. Dan beliau mengatakan dalam sebuah hadis yang lain, manusia itu dari awal diciptakan seperti Adam, 60 siku ke langit dan terus memendek sampai menjelang hari kiamat nanti. Jadi sekarang kita kalau lihat orang 2 meter sudah sangat tinggi bagi kita. Padahal sebenarnya itu sangat pendek dibandingkan ciptaan manusia awal. Dibangkitkan pada saat itu, disitulah penentuan. Semua orang akan berdiri di barisan di belakang Nabi masing-masing. Allah utus nabi-nabi, kemudian akan berdiri semua orang pengikut di belakang nabi tersebut, baik yang beriman ataupun yang kafir. Cuma bedanya yang beriman akan mengeluarkan cahaya dari tubuh mereka, dari tempat-tempat wudu, ya, karena ibadah mereka kerjakan, dan yang kafir akan kelam, bahkan muka mereka sudah mulai ada api yang membakarnya. Ada yang dibangkitkan dalam kondisi wajah mereka di tanah, ada yang dibangkitkan dalam kondisi mereka tenggelam dengan keringat mereka masing-masing, karena banyaknya dosa yang mereka lakukan, dan sekian banyak hal yang mengerikan yang sudah disampaikan. Sangat cerdas orang kalau faham ini, kemudian dia jadikan sebagai pegangan hidupnya. Dan puncaknya nanti adalah melewatin sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka, sudah dikasih bocorannya dari sekarang. Kata Nabi SAW, sangat licin, lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut. Ya. Menggelincirkan, dan Allahu a'lam, kata Nabi SAW, berapa panjangnya sirat itu. Tapi dibentang di atas neraka. Orang-orang beriman dan semua kita termasuk insya Allah di dalamnya, mereka ada yang lewat seperti kilat, ada yang lewat seperti ya, burung yang terbang, ada yang seperti menunggangi kuda, ada yang seperti berlari, ada yang didorong oleh amalnya hanya sampai pertengahan jalan. Kemudian dia mulai merangkak ya, dalam kondisi dia berdarah-darah sampai juga tiba di depan surga. Tapi bagi orang-orang yang kafir, orang munafik, orang musyrik, atau dosanya sudah mengalahkan amal solehnya, maka akan masuk ke dalam api neraka tersebut. Hikmah kenapa orang-orang beriman dilewatkan juga di atas neraka. Karena gambarannya adalah neraka dulu, dibentangkan sirat, surga setelah neraka tersebut. Agar setiap orang beriman pun menyadari betapa dahsyatnya neraka itu. Di saat dulu dia kufur, kalau dia kufur, dia maksiat kepada Allah, tidak taubat, maka ini akibatnya. Tapi ya, bagi orang-orang kafir sudah jelas dari awal mereka akan merasakan penyiksaan tersebut. Nah ini puncaknya adalah jatuh di neraka tersebut dan akhirnya masuk ke dalam surga. Kafir, musyrik, atau orang-orang munafik, ataupun orang-orang penuh dengan dosa dan tidak taubat, masuk ke neraka. Dan orang-orang beriman akan masuk ke dalam surga. Ini sudah dikasih bocorannya.
semua lengkap tentang siksaan di neraka. Dari siksa yang paling ringan sampai siksa yang paling berat sudah dijelaskan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Begitu juga dengan nikmat terkecil di surga sampai nikmat terbesar juga sudah dipaparkan. Bahkan Nabi SAW menggambarkan surga dan neraka itu gambaran para sahabat seperti kami melihat dengan mata kepala kami sendiri. Ya, Bapak Ibu sudah sering saya ingatkan setiap pengajian kita, usahakan masuk ke playlist YouTube kami, cari bedah buku tentang Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. 30 bab lebih kita membahas tentang neraka dan 30 bab lebih kita membahas tentang surga secara rinci. Maka sering ulang-ulangi ceramah itu. Ya, sering ulang-ulangi supaya kita tahu, oh saya kalau bakti, patuh sama Allah dapat ini. Oh saya kalau melanggar akan diancam dengan itu. Nah salah satu yang kita bedah dalam buku kita ini adalah bagaimana kita mendapatkan keselamatan dari siksa neraka nanti yang puncaknya di sana. Dan sudah saya jelaskan juga teman-teman sekalian, sering saya ulangi dan akan saya ulangi, kalau neraka dan surga sudah ada dari sebelum diciptakan manusia. Kita ini makhluk terakhir. Sebelum kita bahkan di dunia ini, sebelum Nabi Adam dan Hawa alaihimussalatu wassalam, ayah dan ibu kita yang pertama diciptakan oleh Allah, sudah ada golongan jin. Makanya iblis sudah ada pada saat itu dan tidak mau sujud kepada Allah. Dan para malaikat sudah ada. Semua hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, air, gunung ini sudah ada jauh sebelum manusia. Jadi kita ini makhluk terakhir, ya. Maka jangan terus lalai dengan kelalaian-kelalaian ini. Fakta-fakta ini sudah ada. Setiap ada bisikan untuk membuat ragu, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kejar selalu majelis ilmu. Karena majelis ilmu seperti ini akan membuat kita sadar, oh iya ternyata ada. Nah gitu. Jangan nanti tiba-tiba sudah datang malaikat maut baru kita menyesal. Nah kan gitu. Dan kita sudah membahas kurang lebih 20 ya, kiat cerdas untuk selamat dari api neraka. Yang lalu kita sudah membahas tentang pentingnya pergaulan dengan orang-orang saleh. Ya, ini saya ingatkan kembali, penting sekali komunitas. Kalau ibu-ibu di sini akhwat kita jalan pakai jilbab sendiri saja dia jalan, akan beda sekali perasaan dan percaya diri dia di saat dia berjalan dengan 2 orang pakai jilbab. Akan beda sekali kalau 3 orang pakai jilbab. Akan beda sekali kalau 10 orang semuanya pakai jilbab, apalagi modelnya yang sama misalnya. Atau jilbab yang sudah jelas menutup aurat dengan rapi, biasa orang bilang dengan jilbab syar'i. Pasti lebih percaya diri dengan komunitas itu. Itu juga dengan ikhwah kita. Ya, bapak misalnya, sendiri ke masjid beda dengan kalau kita sudah 2 orang ke masjid, 5 orang ke masjid. Itu pasti beda. Komunitas ini penting. Sebagaimana orang-orang yang jauh dari agama Allah, orang fasik, ahli maksiat dan orang kafir, mereka bentuk komunitas. Kenapa kita tidak bentuk komunitas? Harusnya kita bersama dengan orang-orang baik. Dan penting sekali, jangan kalau mendapatkan satu muamalah atau satu interaksi negatif dari pengajian misalnya. Seperti ini, misalnya semoga tidak terjadi. Tapi ada orang, dia masuk di pengajian, dia kenalan dengan satu orang, bapak-bapak misalnya sama bapak-bapak, atau ikhwah sama ikhwah, ibu-ibu sama ibu-ibu misalnya. Kenalan sama seseorang, ternyata orang itu penipu. Jangan ini dijadikan tolok ukur, oh pengajian buruk juga. Enggak, orang itu yang buruk. Karena ini kadang-kadang syaitan hiasi seperti itu. Kita temui ada satu orang yang jahat, ada satu orang yang pendusta, ada satu orang yang tidak baik di pengajian misalnya di masjid. Kalau kita jadikan tolok ukur, oh berarti pengajian begitu. Ini keliru, ini enggak adil namanya. Sebagaimana juga, ya, kalau kita bertemu dengan orang mungkin yang jauh dari agama, ya mungkin dia masih belum sholat segala macam, lalu kita mengatakan, oh orang ini buruk, berarti semua orang begini buruk. Mungkin belum sampai padanya dakwah. Kita harus betul-betul bisa adil dalam masalah seperti ini. Ya. Majelis ilmu akan selalu mendatangkan keberkahan, komunitas yang sehat juga itu selalu mendatangkan keberkahan. Ya. Jadi selalu masuk di grup atau buat grup yang grup itu ada faedah menambah keimanan. Selama tidak ada, tidak usah hadir di grup tersebut. Ya, ini grup WA, di medsos, nggak perlu. Kenal orang oke, tapi terlibat di situ bahaya sekali. Sering saya ulangi dan akan selalu saya ulangi. Ya. Ingat, tugas kami sebagai dai hanya bisa bicara seperti ini Bapak Ibu sekalian. Saya tidak mungkin datang ke rumah Bapak Ibu setiap hari ketuk-ketuk, ayo sholat, ayo jaga begini dan begitu. Semua ustadz-ustadz akan sama. Mengingatkan dirinya dan juga mengingatkan jemaahnya. Maka harus engah nih. Ya. Jadi jangan sampai kita terlalaikan. Ya. Kita ini manusia makhluk sensitif. Sangat sensitif. Sering saya kasih contoh kalau ingat. Saya kalau pegang meja ini,
Kain ini saya bisa bedain dan Bapak Ibu juga sama. Kain ini kasar atau lembut seketika. Betul nggak? Ini sekarang kita pegang, oh ya kasar. Oh ya ini lembut seketika. Mata kita bisa bedain, oh ini terang, ini gelap seketika. Ini sekarang terang nih. Kalau tiba-tiba ruangan ini kita matikan semua lampunya. Detik itu juga kita bisa langsung bilang gelap kan. Hidung kita bisa bedain mana wangi, mana bau busuk seketika. Oh ini wangi, semprot parfum, wangi. Terus kita lewat di satu tempat yang baunya tidak sedap, maaf, kita akan mengatakan baunya busuk seketika. Ya, telinga kita bisa bedain mana intonasi keras dan lembut seketika. Ya. Bahkan saking sensitifnya manusia, kita sangat mudah menilai orang ini baik atau buruk hanya mungkin dengan senyumnya dia atau muamalah yang sebentar saja. Gitu kan? Kaki kita juga sama, menginjak sesuatu kita bisa bedain. Ya, ini kasar, ini lembut, ini panas, ini dingin. Lidah kita bisa bedain, oh ini manis, ini asam seketika. Jadi jangan pernah bilang, oh saya tidak terpengaruh. Itu nggak mungkin. Saya berteman sama mereka ini, oh tapi walaupun mereka jauh dari agama, tapi saya tidak terpengaruh. Itu nggak mungkin. Mustahil nggak terpengaruh. Ya. Apa yang kita tonton dengan mata kita, apa yang kita dengar dengan kuping kita, apa yang kita ucapkan dengan lisan, apa yang dijamah oleh tangan, dilangkahi oleh kaki, akan berpengaruh. Sensitif sekali. Duduk 2 jam, 1 jam di pengajian begini, ada pengaruhnya pasti. Kita sensitif, apa yang dibahas akan berpengaruh. Begitu juga kalau kita duduk dengan orang-orang yang menceritakan tentang dosa dan pelanggaran dia. Kita akan terpengaruh, otomatis itu. Ya, jadi bentuk komunitas yang baik. Itu yang kita bahas yang lalu dan cukup panjang lebar kita papar masalah itu. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian pada siang ini insya Allah. Semoga Allah berkahi waktu kita di di 80 langkah ya. Cerdas menjauhkan atau selamat dari api neraka. Yang ke-21 masalah menjauhi dusta. Nah, cuma di sini saya tidak tahu kenapa penulis tidak menulis satu dalil pun di situ ya. Tapi tetap akan kita bedah karena metode yang saya gunakan sebagaimana saya jelaskan dari awal, kalau setiap angka yang ditulis sebagai poin akan kita jelaskan walaupun tidak ada dalil ya. Baik, saya akan membahas tentang masalah dusta ini. Teman-teman sekalian, Islam ini dan juga para penganutnya, kaum muslimin, memang Islam mengajarkan akhlak-akhlak mulia dan penganutnya juga punya kewajiban untuk mengambil akhlak-akhlak tersebut. Di antaranya adalah jujur. Ya, jujur dalam segala hal. Dan itu merupakan ciri khas. Apa yang nampak di wajah seorang muslim dan muslimah, maka itulah yang ada dalam hatinya. Dia suka, dia tampakkan suka. Dia tidak suka, apa yang nampak itu dalam hati itu juga tidak suka. Tidak akan berwajah dua, beda dengan orang munafik. Ya. Kalau kita diberikan, atau kalau kita misalnya sampai ulama bahas begini, kalau seandainya ada orang yang lapar nih, muslim, lapar. Tapi karena dia malu ditanya, apakah anda lapar? Dia bilang enggak. Itu enggak boleh, dusta. Enggak boleh. Ya, saya lapar. Kenapa harus bohong? Tidak perlu bohong. Kadang-kadang kita hanya karena tidak enak sama orang. Karena dia yang bertanya. Beda mempermalukan diri itu kalau kita yang ucapin tanpa ada orang tanya. Ya. Iklan nih, saya lagi lapar, mana makanannya? Kan mungkin. Tapi kalau kita lagi ditanya, ya memang saya belum makan, tapi nggak masalah. Mungkin saya tunda makan saya nanti. Bisa saja. Apakah anda lapar? Ya sedikit lapar misalnya. Ya bisa selesai. Kenapa harus bohong? Padahal yang sepele seperti itu pun, ya, itu tidak boleh bohong. Yang merupakan lawan jujur tadi, ya. Sementara jujur ini adalah hal yang sangat ditekankan. Oleh karena itu baginda Nabi SAW memiliki satu ciri khas yang luar biasa. Beliau sebelum diangkat menjadi Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala sudah muliakan beliau. Pemuliaannya ini dengan sifat yang luar biasa, ya, sifat yang luar biasa yaitu jujur. Ya, yaitu jujur. Ya. Baik, kita akan coba panjang lebar bahas ini teman-teman sekalian. Coba kita buka dulu, ya, karena kita sedang membahas menjauhi dusta ya. Jadi kita akan lebih fokus bahas dustanya. Nanti akan kita hubungkan tentu pasti akan ada korelasinya dengan rivalnya atau lawannya yaitu jujur ya. Sekarang bisa dibuka dulu dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51. Ayat 10 sampai ayat 11. Bermula dari sini dulu kita bahas ya. Surah Az-Zariyat, surah nomor 51, ayat 10 sampai ayat 11.
Sudah? Saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qutilal kharrasun. Itu ayat 10-nya. Ayat 11-nya, alladzina hum fi ghamratin sahun. Artinya, terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Nah, kutuk itu dilaknat, terkutuk berarti diangkat berkah hidupnya. Ya. Yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan yang lalai. Ya. Maksudnya, dia terus menganggap, nggak apa-apa bohong, nggak apa-apa dusta. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala tekankan bahwasanya mereka terkutuk. Ya. Jadi tahu, sadari ya, kalau begitu di sana kita mau bohong, ini ancamannya kutukan nih. Ini Allah berfirman dari 1400 tahun yang lalu. Syaitan selalu membuat kita teman-teman kalau mau jujur takut. Kenapa takut? Apa yang ditakuti? Kalau kita benar, jujur. Kalau kita salah, jujur. Salah pun pada saat kita jujur menyelesaikan permasalahan. Sekarang kalau kita buat kesalahan ditanya, kamu lakukan? Iya, clear. Selesai. Orang sudah tahu kita akui. Bisa saja kita dimaafkan atau misalnya dia minta konsekuensi tanggung jawab. Oke, kita selesaikan tanggung jawabnya. Clear. Dan itu selesai pada saat itu. Kenapa selalu dibawa-bawa satu permasalahan sehingga bertahun-tahun itu terus? Karena kenapa? Ketakutan dalam diri dia sendiri, tanda kutip, yang dilahirkan oleh syaitan. Takut untuk jujur. Kenapa? Bohong itu tidak menyelesaikan masalah, kecuali hanya detik-detik itu saja. Dia bohong pada saat itu, dia pikir dirinya selamat. Berapa detik itu? Ditanya permasalahan yang sama besok, dia akan bohong lagi. Ditanya lusa, dia akan bohong lagi. Sampai kapan pertanyaannya? Sementara setiap kali dia bohong, dia terkutuk. Kena dosa. Ya. Dosa dalam Islam ada dua, dosa besar dan dosa kecil. Kalau dosa kecil bisa dimaafkan dengan semua amal saleh. Wudu, sholat, sedekah, semua. Tapi kalau dosa besar, itu nggak bisa kecuali taubat nasuha. Dengan 3 syarat, meninggalkan dosa itu seketika, menyesali dan janji sama Allah tidak mengulangi, baru bisa dimaafkan. Bagaimana membedakan dosa kecil sama dosa besar? Dosa besar ada ancamannya. Larangan yang diikuti ancaman. Nah seperti di sini Allah bilang qutilal kharrasun, terkutuk orang-orang yang berdusta. Berarti ada ancaman, masuk kategori dosa besar. Untuk apa kita dosa besar setiap saat? Berbohong pada hal yang tidak penting. Dan subhanallah, awal kita melakukan perbuatan dosa itu seringkali Allah kasih kita sinyal rasa takut dan khawatir. Tapi kapan itu hilang? Kalau kita sudah jadikan pelanggaran itu biasa. Seperti orang kalau sudah terbiasa bohong, awal dia bohong itu dia takut, Allah kasih. Tapi karena dia tidak pedulikan, lama-kelamaan jadi kebiasaan, udah. Dia tidak anggap sebuah hal yang berbahaya bagi dia. Dan kita berharap pertemuan kita ini bisa mengubah persepsi itu. Baik, kita buka sekarang selanjutnya surah Al-Mu'min atau surah Ghafir, surah nomor 40 dalam Al-Quran ayat 28. Bagaimana Allah Azza wa Jal menjelaskan dan menekankan Allah tidak akan pernah memberikan petunjuk orang-orang yang suka dusta. Jadi keliru kalau dia anggap dengan dia bohong dia selamat, itu nggak mungkin. Udahlah. Mungkin siapa yang pernah praktik dalam hidupnya tahu masalahnya. Kapan dia bohong akan mentok satu titik dan akan kebongkar juga nanti. Dan akan menjadi masalah lebih berat. Coba kalau dia jujur, clear. Kalau dia benar, dia jujur, dia aman. Kalau dia salah, maka dia tinggal perbaikin, selesai. Dalam surah Ghafir surah nomor 40 ayat 28 Allah berfirman innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Di akhir ayat ya. Di akhir ayatnya ayat 28 innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menunjuk atau memberikan petunjuk orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Ya. Tidak akan mungkin diberikan petunjuk. Artinya masalah yang sedang kita hadapi tidak akan menemukan solusi dengan bohong. Enggak akan. Tapi masalah itu akan didapatkan solusinya dengan jujur. Tadi saya bilang kalau kita benar, kita aman. Kalau kita salah, tinggal kita perbaikin. Dan konsekuensi perbaikannya apa? Selesai, jalankan. Ya. Ingat teman-teman sekalian, dusta atau dosa ini sama amal saleh, ini luar biasa ya. Efek, kita bahasakan efek. Efek dosa itu berat sekali. Sementara ya, amal saleh itu ringan. Seperti contoh misalnya, teman-teman kalau jujur, ya, satu kasus Anda jujur,
ringan sekali. Orang langsung percaya selesai. Tapi kalau bohong ini berat sekali. Kita 50 tahun jujur, kemudian tahun 51 bohong sekali, yang orang pegang yang mana? Bohong sekali. Kita 50 tahun jujur, tidak pernah mencuri, amanah. Sekali kita mencuri, curang. Yang mana orang lihat? Lihat bahayanya. Jadi betul-betul orang Muslim itu harus setiap detik hidupnya dia jaga di atas rel yang benar. Dan ingat, menjaga nama baik bagian daripada perintah agama. Gak boleh kita sengaja coreng nama kita, gak boleh. Kecuali orang lain yang sengaja memfitnah kita, itu urusan dia. Tetapi kita tidak boleh sengaja menjurumuskan diri kita. Orang lain menilai kita negatif, gak boleh dalam Islam. Ya, tidak dibolehkan. Sekarang kita dengarkan hadis Nabi SAW. Ya. Tentu kalau dalam ayat Al-Quran cukup banyak, tapi kita pegangi tadi itu, cukupkan insya Allah. Sekarang kita masuk ke hadis Nabi SAW. Ada sebuah hadis yang mulia yang menunjukkan kalau bohong dosa besar, dusta itu dosa besar. Supaya kita tahu dosa besar itu berat sekali. Ya. Hukumannya bisa datang berat dan juga syarat untuk membersihkannya tadi saya bilang. Kita harus segera meninggalkannya, menyesali dan janji sama Allah tidak mengulanginya lagi, baru bisa dimaafkan. Kalau tidak, berarti kalau meninggal akan ada konsekuensi hukum. Atau bahkan selama hidup ada konsekuensi hukum. Dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, Ala unabbiukum bi akbaril kabair thalathan. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian induk dosa besar? Dan beliau mengulangi sebanyak 3 kali. Qalu bala ya Rasulullah, para sahabat mengatakan tentu wahai utusan Allah. Kami pasti mau dengar. Apa itu induk dosa besar? Dosa besarnya sudah berat, apalagi induknya. Qala al-isyraku billah. Yang paling pertama adalah syirik kepada Allah. Menyekutukan Allah dengan makhluk. Ya, seperti contoh paling jelas orang-orang Mekah dulu di masa Nabi SAW. Mereka tahu Ka'bah rumahnya Allah. Mereka tawaf untuk Allah. Tapi mereka datangkan patung sebagai sekutu Allah. Mereka berdoa sama Allah, berdoa juga sama patung itu. Ya, di masa kita sekarang cukup banyak itu. Berdoa sama Allah, berdoa juga minta sama orang mati di kuburan. Nah, berdoa sama Allah tapi masih pakai jimat-jimat. Nah, masih bergantung pada kertas atau batu atau apa saja. Nah, ini bisa syirik kepada Allah. Ini bahaya banget ini. Ya. Makanya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, sungguh aku heran dengan orang yang minta-minta kepada kuburan walaupun itu kuburan orang saleh. Sebab yang dalam kuburan adalah manusia seperti dia yang sudah jadi tulang belulang. Para nabi-nabi saja kita masih doakan. Bukankah setiap kali kita sebutkan nabi disunnahkan kita baca alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad SAW sallallahu alaihi wasallam. Bukankah para sahabat sering diulangi radhiyallahu anhum, ridwanullahi alaihim. Orang yang sudah mati kita sering mengatakan almarhum atau rahimahullah, ya, doakan. Walaupun dia orang saleh. Nah, kita doakan. Jadi bukan kita yang minta pada orang mati itu. Hati-hati. Yang kedua, wa uququl walidain. Kemudian durhaka pada kedua orang tua. Setelah syirik, durhaka. Jangan pernah bantah kedua orang tua. Jangan pernah kurang ajar sama mereka. Merendah, mengalah, dahulukan mereka. Mumpung hidup. Kalau di sini yang masih punya orang tua hidup, saya dua-duanya sudah meninggal. Sudah tertutup pintu itu. Walaupun masih bisa, tapi tidak seluasa kalau mereka masih hidup. Kalau sudah meninggal masih bisa kita doakan, istighfar, umroh dan haji masih bisa. Tapi sebatas itu. Kalau masih hidup, bisa kita bawain makanan, bisa bawain minuman, bisa kita duduk hibur dengan buat mereka tersenyum, bisa kita pijat badannya, bisa kita berikan baju, sepatu, tas, apa saja. Mobil, rumah, senangkan. Dan Allah mengatakan dalam surah Isra, wala taqul lahum uffin, jangan pernah ucapkan kalimat ibu ini, ayah ini. Wala tanharuma, jangan hardik mereka berdoa. Qul lahum qaulan karima, dan ucapkan kepada mereka perkataan yang santun. Wakhfid lahum janaha dhulli minar rahmah, dan merendahlah kamu kepada keduanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah, ya Allah rahmatilah mereka, jagalah mereka, kasihani mereka sebagaimana mereka mengasihi aku di masa kecil. Dan doa ini berlaku walaupun orang tuanya sudah meninggal dan mereka belum sempat mengurus si anak ini. Karena cukup sperma ayah dan sel telur ibu pada saat bertemu dan ibu bersabar 9 bulan sudah cukup. Itu adalah harus kita bakti seumur hidup kita.
Baru yang ketiga, ini yang jadi saksi bahasan kita. Wa jalasa wa kana muttaki'an. Nah pada saat Nabi SAW sampaikan tentang syirik dan durhaka sama orang tua, beliau tadinya ya, duduk. Tadinya beliau muttaki. Muttaki itu meletakkan siku di tanah, kakinya ngelonjor. Mesti sedikit agak santai Nabi sampaikan. Tapi tiba-tiba beliau duduk. Mengubah posisi untuk menyampaikan dosa yang ketiga. Ya, ini berarti berat banget. Lalu kata Nabi SAW, ala wa qawla zur. Dan ingat dosa besar yang ketiga induknya adalah dusta. Bohong ini. Jadi tadi syirik dengan durhaka sama orang tua yang begitu berat, Nabi masih duduk santai. Begitu mau sampaikan dusta, beliau duduk. Ya, tadinya santai langsung duduk tegak untuk menarik perhatian audiens di depannya. Dan perawi hadis ini menyampaikan juga tentang metode itu supaya sampai kepada kita bagaimana dahsyatnya dusta dilarang dalam Islam. Karena di sini wajalasa wa kana muttaki'an. Tadinya dia muttaki, dia santai, Nabi SAW kemudian tiba-tiba duduk. Lalu beliau mengatakan ala wa qaulaz zur. Dan ingatlah perkataan dusta. Qala fama zala yukarriru hatta qulna laitahu sakat. Dan Nabi SAW terus mengulang-ulangi ini sampai kami ya berharap Nabi diam. Nabi ingatkan, ingat induk dosa-dosa besar, syirik kepada Allah. Durhaka pada orang tua, dusta. Bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau 1 jam kita isi materi, ini aja yang saya ulangi. Telinganya kita jadi bengkak. Ya. Bapak Ibu ingat, syirik, durhaka sama orang tua, dusta, terus saya ulangi. Ini perkataan para sahabat, bukan mereka tidak ingin menerima sabda Nabi SAW, tapi karena Nabi ulangi terus, mereka mengatakan seakan-akan udah kami sudah faham ya Rasulullah. Jadi mungkin bisa diam gitu ya, tapi mereka tidak bisa ucapin itu. Maksudnya di sini menggambarkan bagaimana Nabi SAW ingin audiensnya betul-betul faham ini induk dosa besar, berbahaya sekali buat kalian, jangan dilanggar, jangan lakukan. Nah seperti itu penyampaiannya. Dan hadis ini tentunya hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari di nomor 2654 dan juga 2 kali Imam Bukhari ulangi di nomor 5976 serta Imam Muslim juga sebutkan di nomor 143. Kemudian ada juga hadis yang sangat dahsyat teman-teman sekalian tentang masalah hukuman yang akan ditimpahkan nanti bagi orang yang pendusta ini. Di akhirat nanti ya. Dalam sebuah hadis tentang masalah perjalanan Nabi SAW pada saat beliau Isra Mi'raj ya. Di saat itu beliau diperlihatkan banyak sekali jenis-jenis siksaan. Ya. Dan salah satunya adalah tentang masalah pendusta ini. Dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW itu panjang lebar hadis ini, kita ambil saksi bahasannya saja. Karena Nabi SAW mengatakan datang 2 malaikat kepadaku, kemudian membawaku, lalu diperlihatkanlah siksaan ini, siksaan itu. Ya para pezina, para pemabuk, para pemakan riba dan seterusnya. Wanita yang tidak berhijab, banyak sekali. Kalau kita baca tentang jenis siksaan yang diperlihatkan kepada Nabi SAW pada saat Isra dan Mi'raj itu. Tapi diantaranya, pada saat beliau diperlihatkan para pendusta ini. Beliau mengatakan, fa'ataina ala rajulin ya, mustalqin liqafahu. Lalu kami, maksudnya aku dan para malaikat yang sedang mendampingku, kata Nabi SAW, ya, itu mendatangi seorang laki-laki yang berbaring terlentang. Diperlihatkan begitu. Terlentang, ya. Wa idza akharu qaimun alaihi bikallubi min hadid. Dan ada satu laki-laki yang lain yang berdiri di arah wajahnya. Maksudnya di bagian atasnya. Jadi orang tidur, ada satu lagi berdiri di atas kepalanya. Dan orang yang di atas kepalanya ini ya, memegang sebuah besi ya, yang tajam dan merobek ujung mulut orang yang tidur tadi sampai ke tengkuknya, sampai ke ujung rahang, ya, kanan dan kiri. Jadi orang tidur itu, tapi orang yang tidur ini nggak bisa melawan, ya. Dia nggak bisa melawan, gitu. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, wa idza huwa ya'ti ahada syiq wajihi
fayusharshiru shidqahu ila kafah wa man khirahu ila kafah wa ainahu ila kafah. Lalu kemudian laki-laki yang tadi di atas itu mendatangi satu sisi wajah, kemudian merobek ujung mulutnya sampai tengkuknya, dan merobek hidungnya sampai tengkuknya, dan merobek matanya sampai tengkuknya, sampai ke leher bagian belakang gitu ya, tengkuk. Biasa kita kan kalau wudu ya menyentuh tengkuk ya, leher bagian belakang. Jadi orang yang tidur ini dia nggak bisa buat apa-apa, pasrah. Ada orang di atasnya pegang besi yang tajam, kemudian orang yang di atasnya ini masukkan besi di mulutnya, ditarik sampai ke tengkuknya. Terus yang hidungnya juga ditarik sampai ke tengkuknya. Kemudian juga matanya sampai ke tengkuknya. 3 ini disobek luar biasa. Ini pakai kuku kita aja sudah sakitnya luar biasa gitu. Bagaimana dengan besi ini? Ya. Maka kemudian Nabi SAW bertanya kepada 2 malaikat tersebut, siapa orang ini? Apa kesalahannya? Sampai begitu berat siksaannya. Ya. Maka malaikat mengatakan, wa ammar rajulul ladzi ataita alaihi, laki-laki yang kamu datangi ini, ya, yusharshaku atau yusharsharu shidquhu ila kafa, yang disobek mulutnya sampai ke tengkuknya, wa man khiruhu ila kafa, hidungnya sampai ke tengkuknya, wa ainuhu ila kafa, dan matanya sampai ke tengkuknya, fa inna rajulu yaghdu min baitihi fayakdzibul kadzbata tablugul afaq, yaitu seseorang yang keluar dari rumahnya lalu dia berdusta, yang dusta itu tersebar luas sampai mencapai seluruh penjuru. Ya. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 7047. Ya, kalau kita sekarang ini, hadits ini sangat relevan dengan keadaan kita sekarang ya. Karena dulu orang kalau mau sebarin berita dusta, hoax gitu ya, itu kan dia harus ngomong kepada si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, ya kan repot ya. Mungkin untuk nyebarin hoax 1 hari itu bohong, mungkin butuh 10 orang mungkin 1 hari. Sekarang jutaan orang bisa dalam hitungan detik sebarin di medsos, selesai. Tersebarlah. Orang semua percaya apa yang dia sebarin padahal sebenarnya bohong. Ini bahaya sekali. Hati-hati teman-teman sekalian. Saya sarankan, ini sekarang sudah dekat pilkada, pilpres. Jangan terlalu banyak ikut campur. Ya. Doain negara kita supaya diberikan yang terbaik. Apalagi ibu-ibu, masak aja bu. Gak usah sambil goreng tempe, pegang handphone. Kamu nomor berapa? Gak usah. Gak penting. Gak penting. Nanti hangus tuh tempenya. Suami istri ribut. Yang satu nomor 1, satu nomor 2. Kenapa? Akhirnya tidak biologis. Hilang pahala. Nah, ada satu keluarga saya tahu. Di setiap kali pilpres pasti satu keluarga beda pilihan semua. Ribut. Anak sama orang tua pun ribut. Saudara sama saudara ribut. La haula wa la quwata illa billah. Kenapa? Kita ribut, mereka senang-senang saja. Tidak ada masalah bagi mereka di atas. Menang kalah bagi mereka biasa saja. Kenapa kita yang ribut ini? Yang jadi masalah kadang-kadang untuk mendukung apa orang yang dia suka, biar hoax sebarin aja. Hati-hati yang jadi tim sukses ini. Ya. Nasihat lillahi ta'ala. Kalau berita benar, tidak apa-apa disebarin. Kalau untuk menjatuhkan orang, berita bohong untuk apa? Ingat hadis Nabi SAW, hadis sahih. Siapa yang sengaja mencari-cari aib seseorang, Allah akan bongkar aibnya dari dalam rumahnya sendiri. Ada saatnya nanti. Hati-hati. Di dunia akan ada itu, di akhirat lebih berat lagi. Tidak ada manfaatnya buat kita, jangan ikut campur. Milih-milih aja, selesai. Tapi jangan sampai kita ikut-ikutan, nyalain ini, nilai itu, nggak usah. Syaitan lagi bermain nih sekarang. Ya. Ratusan juta orang masyarakat Indonesia sekarang ini akan dibuat benci sama si fulan, benci sama si fulan. Apalagi kebencian ini akan membawa pada apa? Kan ketidaksimpatikan akan membuat kepada kebencian. Kebencian akan membawa pada kebohongan. Oh itu pasti. Ujungnya pasti akan membohongi. Orang itu buat begini, itu enggak benar. Dia bohongkan. Ya. Ini bahaya sekali.
Dan kita tahu teman-teman sekalian, kalau dusta ini adalah tanda-tanda orang munafik. Orang mukmin tidak boleh bohong, dia jujur. Kalau orang munafik jelas. Dan kalau ada orang beriman atau orang muslim berdusta, ada pada dirinya tanda-tanda kemunafikan sampai dia taubat. Hadis yang masyhur kan itu. Yang kata Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ayatul munafiki thalath. Tanda-tanda orang munafik. Munafik itu Allah jelaskan dalam Al-Quran, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu di dasarnya neraka. Siksaan paling berat itu pada orang munafik. Kalau orang kafir, jelas kan? Jelas dia kekafirannya. Orang munafik ini pura-pura Islam. Berwajah dua. Makanya dia lebih berat hukumannya. Tapi kalau ada orang bukan rusak secara akidah, ya, nifaq i'tiqad namanya. Jadi dia bukan karena pura-pura Islam. Kayak di masa Nabi SAW ada Abdullah bin Abi Salul gitu kan. Dia memang pura-pura, memang dia ngaku muslim tapi dia bukan muslim. Allah bongkar kedoknya dan banyak pengikutnya di masa Nabi SAW. Di perang Uhud kalau kita tahu, dia mengajak 300 orang, kan tadinya pasukan muslim 1000. Jadi sisa 700, kenapa? Karena Abdullah ini ngajak 300 orang, teman-temannya munafik semua pulang untuk menjatuhkan semangat muslimin. Mereka pikir begitu. Padahal sebenarnya justru Allah inginkan kebaikan. Karena kalau mereka ada di pasukan umat Islam, mereka bisa berkhianat kan gitu. Justru Allah pulangkan mereka, mereka niatnya menjatuhkan semangat, tapi malah sebaliknya, malah menolong umat Islam. Nah, jadi kadang-kadang kita itu kalau ya diselamatkan oleh Allah SWT dari pergaulan-pergaulan dari teman-teman yang buruk itu bersyukur, jangan kita merasa kehilangan. Ya. Jadi kata Nabi SAW, tanda-tanda kalau ada orang beriman, itu kan tadi kalau munafik yang tulen ya, tapi kalau ada orang beriman tapi dia masih punya sifat munafik ini berarti ada tanda-tanda kemunafikan pada dirinya sampai dia taubat. Bahkan ada 4 hal kalau bergabung pada dirinya pasti dia munafik tulen kata Nabi SAW. Kita mulai dulu dari hadis ini. Kata Nabi SAW, ayatul munafiki thalath, tanda-tanda orang munafik ada 3, idza haddatsa kadzab. Yang paling pertama Nabi ingatkan kalau dia berbicara dia berdusta. Yang bisa dipegang dari manusia apa? Lidahnya. Kalau dia sudah bohong, apa yang mau dipegangi? Ya. Hewan masih bisa ditarik ekornya. Gitu. Tapi kalau manusia nggak bisa. Lisan ini luar biasa teman-teman sekalian. Mungkin dia biasa secara paras wajah, postur tubuh, mungkin ekonomi biasa aja. Tapi karena lisannya jujur kita nyaman. Mungkin orang itu cantik, gagah, tapi dusta, kita jadi tidak nyaman. Ya. Jadi itu ciri yang pertama. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji dia pungkiri. Nah, orang munafik. Ya. Datangnya iya, tapi nggak datang. Ya. Nah, kalau nggak bisa datang, bilang dari awal nggak bisa. Saya nggak bisa. Saya kalau ditawarin Ustaz isi pengajian di sini, oh saya langsung jawab saya nggak bisa. Tolonglah Ustaz, memang nggak bisa, jadwalnya nggak bisa. Jadi dari awal selesai clear. Ustaz tolong datangnya ada acara pernikahan ini. Oh maaf saya nggak bisa. Dari awal. Orang yang kenal saya sudah tahu pribadi itu. Saya memang nggak pakai basa-basi. Enggak, iya, clear selesai. Untuk apa jadi PR buat kita? Karena merasa nggak enak. Kita Indonesia ini kadang-kadang suka banyak nggak enaknya tapi salah tempat. Nggak enak itu kalau kita ambil haknya orang lain itu nggak enak benar. Buat dosa sama Allah itu benar nggak enak gitu. Ya. Tapi kalau nggak enak minta maaf nggak enak mau minta maaf. Karena nggak enak. Daripada dihisap hari kiamat nggak ada pakai nggak enak di situ. Maafin saya langsung clearkan. Mungkin setelah itu 1 detik kita mati. Dituntut sebenarnya di hari kiamat. Pahala sholat kita diambil untuk apa? Hanya karena tidak ucapin maaf? Apa? Salah tempat ini. Ya, gitu. Kemudian yang ketiga, wa idza tumina khan, kalau dia diberikan amanah maka dia ya, berkhianat. Amanah ini banyak ya. Jangan selalu dibayangkan amanah itu cuman ini handphone dititip atau on dititip ini amanah. Itu salah satunya. Termasuk kata-kata atau cerita yang dititipin. Jadi kalau ada yang bilang begini, saya mau cerita Bu ya, saya mau cerita ukhti, saya mau cerita Pak, akhi, tapi jangan cerita sama orang lain ya. Terus kita bilang iya, berarti apa itu? Amanah. Jangan pergi lagi sama teman, saya mau cerita sama kau ya, tapi jangan cerita sama orang lain. Karena dia bilang jangan cerita sama orang lain. Loh sekarang dia sudah berkhianat nih. Tanda-tanda kemunafikan. Sekali bilang iya enggak. Sampai sahabat mempraktekkan, pernah Nabi SAW membisikkan Fatimah, Fatimah anak beliau, ya, radhiyallahu anha, dibisikin di depan istri-istri Nabi. Rupanya Aisyah ini penasaran,
setelah Nabi SAW keluar rumah tanya, hai Fatimah, tadi ayahmu bisikin sesuatu apa sih? Dia bilang, saya tidak ingin membuka rahasia Rasulullah SAW. Padahal itu istrinya Nabi. Dan ternyata Nabi SAW mengizinkan untuk menyampaikan kalau beliau sudah meninggal. Setelah meninggal, Nabi SAW, Fatimah ya datang kepada Aisyah mengatakan, dulu anda pernah tanyakan apa yang Nabi SAW sampaikan. Semasa hidup saya tidak mau sampaikan. Tapi karena sudah meninggal saya sampaikan. Karena itu pun kebaikan jadi disampaikan. Kalau keburukan nggak boleh disampaikan. Kalau Nabi SAW sampaikan kalau beliau sebentar lagi akan meninggal. Dan juga saya termasuk keluarganya yang paling pertama menyusul beliau setelah beliau meninggal. Nah, jadi itu menjaga amanah luar biasa. Anas bin Malik radhiyallahu menjadi pembantu di rumah Nabi SAW 10 tahun. Ambil pelajaran dari ini ya. Jadi beliau 10 tahun itu dari 9 tahun sampai 19 tahun jadi pembantu di rumah Nabi SAW. Dan yang membawa ibunya namanya Ummu Sulaim. Ini seorang ibu yang luar biasa, cerdas. Dia bawa anaknya mengatakan, ya Rasulullah ini anak saya jadikan pembantu anda. Silakan berkhidmah buat anda. Akhirnya Anas menjadi perawi hadis yang luar biasa. Karena setiap hari sama Nabi. Ya. Maka Anas ini pernah disampaikan oleh Nabi SAW untuk membeli sesuatu. Ada hajat yang Nabi suruh. Pada saat dia pulang ibunya tanya. Ibunya nanya. Kita tahu kita harus bakti sama orang tua kan. Ibunya nanya. Ibunya tanya. Nak, kenapa tadi kau telat? Ada Rasulullah suruh saya ini. Apa yang kamu disuruh? Saya tidak mau sampaikan rahasia Nabi. Langsung ibunya mengatakan. Benar jangan kau sampaikan rahasia Nabi. Suruh jaga amanah itu. Memang sudah begitu sifat orang mukmin. Nah kalau tadi hadis yang saya bilang hadis sahih juga, ya, dua-duanya ini hadis sahih, kata Nabi SAW ada 4 sifat, ya, kalau salah satunya ada pada seseorang muslim, maka ada padanya ciri kemunafikan. Tapi kalau semuanya ada, pastikan dia munafik tulen. Nah, Nabi ulang itu tadi, kalau dia berbicara dia bohong, kalau dia berjanji dia pungkiri, kalau dia diberikan amanah dia berkhianat, lalu ditambah. Kalau dia bertikai, berbeda pendapat, maka dia curang. Dia berselisih pendapat, dia curang. Ya, seperti misalnya selisih tentang masalah tanah, dia buat sertifikat palsu, dia curang. Ya, itu ciri orang munafik. Orang mukmin tidak akan begitu. Bukan haknya dia tidak akan sentuh. Ya, walaupun seteguk air, kalau bukan punya kita sebagai seorang muslim, kita tidak akan minumnya. Apalagi hal-hal yang besar. Apalagi hal-hal yang besar. Baik, ada sebuah hadis Nabi SAW yang menggabungkan antara perintah untuk jujur dan apa yang didapatkan, dan juga ada ancaman bagi dusta dan apa yang akan dihukumkan. Hadis yang sahih dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, alaikum bis-sidq. Alaikum ini maksudnya kalian wajib, bukan pilihan, wajib jujur, kata Nabi SAW. Kalian wajib jujur. Ya. Kemudian beliau mengatakan fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran akan membawa kepada bir. Bir itu kebajikan. Itu satu, kalau jamaknya abrar. Allah bilang dalam Al-Quran innal abrar lafi na'im. Orang-orang yang bir, yang bakti ini yang baik akan masuk ke dalam surga. Kata Nabi SAW, alaikum bisidq, kalian wajib bukan pilihan untuk jujur. Jujur saja. Ya. Dalam hadis yang lain, as-sidqu tuma'nina. Jujur akan membawa kepada ketenangan jiwa. Fa inna as-sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran akan membawa pada kebaikan. Tidak akan ada mudaratnya buat kalian. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan membawa kepada surga. Target utama surga. Wa ma yazalu ar-rajulu yatasaddaq wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa. Dan seseorang itu terus saja jujur dan berusaha komitmen menjaganya. Berarti sini ada ujian nih, ya. Mungkin sekarang kita jujur, mungkin besok kita bohong. Enggak. Sekarang kata Nabi SAW, dan seseorang jujur saat itu dan terus menjaga kejujuran itu sampai nanti Allah catat dia sebagai siddiq. Orang yang memang pasti jujur. Ya, bisa bermakna di sini adalah dia tidak akan bohong lagi setelahnya, karena sudah jadi pola, ya, sudah jadi pola, sudah jadi kebiasaan dia. Ya, dalam sebuah athar disebutkan kulil haq walau kana mur, ucapkan kebenaran walaupun itu pahit, ya. Jadi seperti itu. Dan orang, kalau kita sudah tahu golongan ahli surga setelah para nabi-nabi yang paling tinggi adalah siddiqin, ya, orang-orang yang jujur ini.
Tentu bahasanya cukup panjang lebar ya. Jujur dengan keimanannya kepada Allah, dia tidak syirik, ya, jujur dalam mengikuti Rasulullah SAW, betul-betul memurnikan ajaran beliau, tidak menambah, tidak menguranginya, ya, menerima dan mengamalkan, mendukung siapa yang mengamalkan, ya. Kemudian jujur dalam muamalah, transaksi jual beli, ya, semuanya dengan kejujuran, ya. Kata Nabi SAW, al-bayyi'ani bil khiyar malam yatafarraqa. Dua orang itu yang transaksi dalam keadaan khiyar. Khiyar itu boleh milih, lanjutin transaksi atau batalin gitu kan. Selama mereka belum berpisah. Ya. Fa in sadaqa wa buyyina burika lahuma. Kalau mereka berduanya jujur dan transparan, maka akan diberkahi transaksi mereka. Ya. Wa in kadzaba wa katama, ya. Kalau dua-duanya menyembunyikan dan berdusta, ya, itu maka akan diangkat keberkahannya. Jadi di sini kita disuruh jujur, ya. Jujur akan menangkan keberkahan. Jadi kalau Bapak Ibu mau jual misalnya motor atau mobil, ini udah pernah tabrakan, ditanya sama orang, kita sudah perbaikin di bengkel, sudah bagus. Ini pernah tabrakan nggak? Pernah. Di bumper bagian depan, tapi saya sudah perbaikin, silakan dicek. Dengan jujur, burika lahum, akan diberkahi nanti. Yang jual akan jadi transaksinya, yang beli juga akan ada keberkahan. Berkah maksudnya akan mencukupi dia. Ya. Tapi kalau pernah tabrakan enggak? Enggak pernah. Pernah sudah 7 kali tabrakan ini. Enggak pernah. Pastikan orang cuma ambil nomor telepon, pergi, enggak ada transaksi selesai. Enggak akan ada. Muhyah, dalam hadis itu muhyat atau apa barakatuh, kurang lebih seperti itu, akan diangkat keberkahannya. Baik, selanjutnya kata Nabi SAW, ya, jadi tadi wajib jujur akan bawa pada kebaikan, nanti kamu akan tentram hidup, di dunia akan dapat pahala selama jujur, dan juga di akhirat dapat balasan yang baik. Kemudian kata Nabi SAW, dan orang terus saja jujur sampai dia dicatatkan oleh Allah sebagai orang yang sedik, memang sudah jadi pola hidupnya, ya, dan akan membawa ke surga. Lalu kata Nabi SAW, wa iyyakum wal kadhib, dan wajib kalian tinggalkan bohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena bohong akan membawa kepada kemaksiatan. Fujur itu banyak maknanya, pelanggaran, pembangkangan, kemaksiatan gitu kan, keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan keburukan itu akan bawa kepada neraka nanti. Wala yazalu wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Dan seseorang berbohong dan terus saja berbohong setelahnya, karena memang bohong ini akan mendatangkan bohong yang setelahnya sampai Allah catat dia sebagai pendusta. Sudah catat pendusta ini susah berubah karena sudah pola, gitu ya, sudah pola. Ini bahaya sekali. Ya. Dan hadis ini hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim di nomor 2607. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, Nabi SAW mengingatkan kita dalam banyak sekali hadis-hadis beliau tentang pentingnya menjaga lisan ini. Jadi baik itu dari bohong atau yang lainnya ya. Misalnya bertutur kata yang kasar, menghina, mencaci maki, semuanya pokoknya. Tapi puncaknya bohong. Puncaknya bohong. Nah biasanya pembohong itu umumnya kasar. Suka mencaci maki, biasanya begitu. Ya. Jadi semua tidak boleh. Jadi orang mukmin itu memang jujur lisannya, lembut tutur katanya, tertata dengan rapi. Dia tidak akan ucapkan kecuali yang ada manfaatnya. Ya. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan dalam statement yang menarik. Ya. Beliau mengatakan setiap orang, ya, atau jika seseorang mau bicara, maka sebelum dia mengucapkan kata-katanya itu harusnya dia berpikir dulu. Berpikir dulu. Jika tampak jelas maslahatnya, benar ini akan mendatangkan kebaikan buat dia. Di sini sesuai dengan kebaikan dipandang oleh agama ya, maka dia bicara. Dan jika dia ragu-ragu, maka dia tidak bicara sampai jelas maslahatnya. Sebagian ulama salaf juga mengatakan, semua tutur kata yang belum diucapkan, maka masih jadi pemiliknya ya, orang tersebut. Misalnya kita ini jengkel sama orang atau kita mau mengucapkan dusta, kita masih belum ucapkan, berarti masih milik kita kan.
Berarti masih ada di diri kita. Bisa kita telan, batalin, selesai. Yang jadi masalah ini kalau sudah terlanjur diucapkan, ini seperti bola liar, sudah milik orang semuanya. Sekali kita lempar kebohongan, jadi bola liar dia. Sekali kita caci maki orang, jadi bola liar. Dan selalu saja, ya, sebagaimana seorang penyair mengatakan, kurang lebih terjemahnya dalam bahasa Indonesia, ini penyair mengatakan, kalau engkau titip emas pada orang, pastikan tidak akan bertambah. Tapi kalau engkau titip kata-kata, pastikan bertambah. Nah, kita titip emas 1 kilo sama orang, kira-kira dia mau baik hati tambah jadi 2 kilo? Kan tidak mungkin. Dikurangi mungkin ya. Tapi kalau kata-kata nih, ya, kita ucapin satu kata nih, kita cerita apa nih sama orang, maka pastikan orang yang mendengar itu akan menambah 2 kata, 2 kalimat, ya, 2 baris. Ada orang yang Masya Allah kita titipin 1 baris kata, dia 2 lembar gitu kan. Dan itu umumnya orang seperti itu kalau tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam diri manusia ini ada sifat penasaran ya. Sekarang kalau Bapak Ibu tidak gunakan keimanan, misal contoh, ini contoh saja. Kita lagi lewat, ada satu orang lewat di jembatan. Dia lihat ke arah sungai itu tapi sedikit dengan heran wajahnya misal. Dia nggak ngomong apa-apa nih. Ada orang lewat, ini kalau orang tidak beriman sama Allah atau mungkin kurang imannya, dia mungkin memang suka ya, cari informasi apa nih yang kira-kira bisa dia dijual sama orang ya. Maka dia akan lihat orang ini. Walaupun orang itu tidak bicara, dia akan pergi. Maka dia akan penasaran cari apa yang dilihat sama orang ini tadi. Gitu. Ada orang ketiga datang lalu bertanya, apa yang kau lihat? Oh, ada buaya. Misal. Dia akan bisa ucap, padahal sebenarnya tadi orang pertama nggak bilang apa-apa nih. Orang yang kedua pergi, orang yang ketiga sudah tangkap ada buaya. Datang orang yang keempat, ada apa? Oh, buaya wujud manusia. Nah, banyak sekali di Indonesia itu. Saya berapa kali pergi ke pedalaman gitu ceramah. Oh, di situ ada keyakinan masyarakat, Ustaz, di kampung ini katanya ada buaya kepala manusia. Dari mana ini? Hah? Kalau ada sudah seluruh dunia kamera datang sekarang. Mana buaya kepala manusia ini? Belum pernah Allah ciptakan dan tidak akan pernah ada. Tapi dibuat rekayasa begitu. Maka syaitan hiasi. Saya pernah kasih contoh ya. Kalau Bapak Ibu lewat di satu rumah, rumah itu pernah ada orang bunuh diri. Pagarnya jaraknya 10 meter. Kalau kita lewat di situ, syaitan ada di situ akan bisikin kita. Ya. Tuh yang bantung bunuh diri itu perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak, keluar darah dari hidungnya. 10 meter itu supaya kita takut. Karena kalau kita takut, setannya ini nanti akan bisa menguasai kita. Pada saat kita takut, ya benar mungkin. Gak usah lihat ah. Begitu kita lihat betul penampakan itu. Jadi yang lihat itu cuma yang takut atau percaya sama syaitan. Orang beriman mustahil. Selama Bapak Ibu perbaikin akidahnya, yakin kepada Allah, syaitannya yang takut. Gak bakalan dia nampakin diri. Mustahil itu. Ya. Karena di sekitar kita sekarang banyak syaitan ini. Ini syaitan sekarang marah sama saya karena saya bongkar kedoknya. Ya. Tapi biarin aja. Karena emang Allah suruh jadi musuh dia. Gitu kan. Tapi memang kita nggak lihat syaitan nggak. Orang yang takut saja itu dukun tuh, mereka adakan ritual panggil syaitan. Oh, sudah setengah mati baru kemudian ya datang syaitannya. Pernah ada satu dukun di Saudi, sedikit saya berbagi cerita. Ditangkap. Di Saudi itu ada Haya ambil ma'ruf nahi mungkar. Ada satu, kalau tidak salah kementerian khusus itu, menyuruh pada kebaikan, melarang dari kemungkaran gitu ya. Setahu saya ada, tidak tahu kalau sekarang ada perubahan, tapi setahu saya dulu, dari saya kuliah sampai terakhir saya masih ke sana itu, saya masih ada saya lihat ini. Kadang-kadang kalau waktu sholat mereka ingatkan, ya apalah di pasar tuh biasa diingatkan kalau ada perempuan yang tersingkap auratnya diingatkan dan seterusnya lah. Nah pernah ada satu tim khusus itu menangkap dukun-dukun di Saudi itu. Dan itu dukun luar biasa tuh. Kalau sudah ketangkap nggak ada lagi toleransi. Seperti hadis Nabi SAW, haddus sahir darbatun bis saif. Ditangkap, kepergok, penggal lehernya. Karena mudaratnya bahaya sekali. Kalau kita di Indonesia kan Masya Allah hidup subur mereka gitu ya. Bahkan gelarnya luar biasa, orang pintar. Ya. Dan saking pintarnya dia bisa menipu orang pintar ditipu. Kita yang orang sudah sarjana pun pergi ke dukun. Bawa foto suami, bawa foto istri. Yang jelas teman-teman sekalian pernah ada satu dukun ketangkap, dia anggap dirinya dukun paling hebat. Dan saya lihat sendiri cuplikannya itu.
Disuruh sama syekhnya itu yang nangkap dia. Kebetulan ini pakar ruqyah gitu kan di Saudi. Ditanya, coba sekarang kau praktekin bagaimana caranya kau panggil syaitan kamu itu. Dipraktekin sama dia. Dia pakai baju merah. Dia bilang, ini baju saya, baju ritual dipakai sama dia. Dia ambil pecut, ya, pecut kuda. Kemudian dia bilang sambil panggil-panggil namanya syaitan. Ya. Baru dia pecut-pecut badannya. Dia bilang kalau badan saya sudah mulai berdarah, baru saya dengar suara. Subhanallah. Ngapain ini? Belum tentu juga dikasih. Syaitan ini penipu. Ya. Penjahat gitu. Minta tolong sama dia mustahil. Ya. Dan Nabi SAW sudah ingatkan, jangan percaya sama mereka. Jangan percaya sama mereka. Gitu. Siapa yang datang ke dukun, tanya aja. Tidak diterima suratnya 40 hari. Dia nggak usah pergi. Gitu kan. Siapa yang datang ke dukun percaya, ya, dia telah kufur kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh. Gitu kan. Jadi jangan sampai nih ya kena tipu. Baik, jadi kita kembali tadi Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan orang harus bisa mengontrol lisannya sebelum dia mengucapkan. Dan dalam hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, ini jaminan Nabi SAW, ya, dan sekaligus sebenarnya ancaman isi hadis ini, ya. Man yadhman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin apa yang ada di antara dua rahangnya, mulutnya. Tidak ucapin dusta, tidak caci maki, tidak hardik, tidak menghina, segala macam. Dia kontrol lisannya betul-betul. Yang keluar ini hanya emas saja. Kalau bukan perintah agama sehingga dapat pahala, atau minimal yang mubah. Kayak nanya kabar orang, ya, tanya alamat, yang mubah-mubah. Selama tidak ada manfaatnya, diam. Gak usah ucapin. Kata Nabi SAW, siapa menjamin untuk apa yang ada di antara dua rahangnya, lisannya, dan siapa yang bisa menjamin antara dua pahanya, kemaluannya, maka aku akan jamin bagi dia surga. Ternyata dua ini memang sumber masalah dalam kehidupan. Lisan sama juga kemaluannya. Di saksi bahasan kita masalah lisan. Dan hadis ini, hadis yang sahih riwayat Bukhari nomor 6474, ya. Dan ini lafaz beliau atau lafaz Imam Bukhari. Dan dalam hadis yang lain juga kata Nabi SAW kepada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, atau Uqbah berkata, "Qultu ya Rasulullah," saya berkata ya Rasulullah, "Man najah?" Apa itu keselamatan? Supaya saya selamat di dunia, bahagia, tidak punya masalah sama orang-orang, di akhirat juga saya selamat. Nabi SAW pesan kepada beliau, "Amsik alaika lisanak." Pesan pertama Nabi untuk selamat, pegang lisanmu. Jangan dusta, jangan mencaci maki, jangan menghina, jangan menghardik. Jaga lisan. Karena disitulah penilaian orang. Dan disitulah penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik maka baik, buruk maka buruk. Ini saksi bahasan yang pertama. Kuasai lidahmu. Jaga, kontrol. Ya. Yang kedua, wal yasa'aka baitak, ya, atau baituk. Wal yasa'aka baituk. Yaitu hendaklah, ya, rumahmu itu luas bagimu. Maksudnya kalau tidak ada perlu di rumah aja. Nah, gitu. Itu perintah Nabi, itu keselamatan. Karena kan banyaknya dosa ini kalau sudah mulai keluar rumah. Tidak ada kegiatan keluar rumah. Habisin waktu di luar rumah. Maka sangat terbuka pintu-pintu dosa. Tinggal di rumah itu ibadah. Ya. Ini perintah Nabi SAW. Kalau perlu baru keluar. Tidak perlu nggak usah. Selalu saya ingatkan ya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ingin transaksikan, kebutuhan. Bukan keinginan. Selama keinginan tidak akan selesai-selesai. Ya. Butuh silakan. Tidak butuh jangan. Gitu kan. Duduk aja di rumah. Ini sabda Nabi SAW. Wabki ala khati'atik. Dan yang ketiga keselamatan adalah tangisi dosa-dosamu. Rasa nyesal dengan dosa-dosa yang kamu lakukan. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2406 dan ini dihasankan oleh para ulama. Ya, jadi ini penting sekali untuk digarisbawahi tentang masalah, ya, bagaimana menjaga lisan itu. Terakhir hadis yang masyhur, hadis yang sangat sering diucapkan oleh para ulama tentang masalah ini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hanya mengucapkan yang baik atau dia diam. Ya.
Hadis sahih riwayat Bukhari ini. Ada juga sedikit saya tambahkan, pernah ada sahabat mengatakan begini, ya Rasulullah, bagaimana supaya saya bisa selamat? Kata Nabi SAW, ikrarkan dengan lisanmu, fikirkan dengan fikiranmu, yakin dengan hatimu, Tuhanku Allah, istiqamalah. Udah, yakin Allah Tuhan, terus istiqamah aja. Yang Allah perintahin, kerjakan, wajib atau sunnah yang Allah halalkan, nikmati. Yang Allah larang, jauhi, clear. Itulah ya keselamatan, ketentraman, udah begitu aja. Lalu orang itu mengatakan begini, ya Rasulullah, apa yang paling Anda khawatirkan bisa merusak itu? Kan ini secara sederhana kan udah beriman Tuhan Allah kayak kita sekarang sudah beriman. Udah tinggal nikmatin yang halal dan kerjakan perintah dan tinggalkan yang haram. Clear, selesai. Sampai mati masuk surga. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Tapi orang ini cerdas, dia mengatakan, ya Rasulullah, kira-kira apa yang paling Anda khawatirkan bisa membuat saya nggak bisa begini? Nggak bisa ini. Mengganggu iman saya kepada Allah, saya nggak bisa istiqomah. Nggak bisa konsisten dalam ketaatan dan meninggalkan haram. Maka Nabi SAW tarik lidah beliau. Beliau tarik lidah yang mengatakan, hadza, ini. Ini aja nih. Ini jadi masalahnya. Selama orang bisa kontrol lisannya, dia hanya ucapkan zikir kah, berdoa kah, ya, nasihat kah, sesuatu yang baik atau yang mubah tadi saya bilang, tanya alamat, tanya kabar orang, ya. Maka itu cukup. Hendak yang lain diam. Nggak perlu. Gitu. Selama nggak perlu nggak usah. Ya, ini penting sekali. Kalau begitu Ustaz kita nggak bisa bercanda. Boleh, kan bercanda mubah. Kata Nabi SAW, saya juga bercanda. Tapi saya tidak ucapkan kecuali kebenaran. Ya. Jadi Nabi SAW juga bercanda dengan para sahabat. Karena itu mubah, boleh. Cengkrama antara suami istri, bercanda dengan anak-anak, bercanda sama teman-teman boleh saja. Orang pengajian tidak ada masalah. Dalam Islam bukan kaku juga, enggak. Tapi jangan bohong. Jangan menertawa, buat orang tertawa tapi dengan berita bohong, enggak boleh. Makanya itu ada ancamannya ya. Itu ada ancaman berat sekali bagi orang yang sengaja bohong. Sementara dia ya hanya tujuannya membuat orang lain tertawa. Itu tidak boleh sama sekali. Ya. Itu ada larangan yang sangat tegas berhubungan dengan masalah ini. Bahkan kalau tidak salah diistilahkan dalam hal itu dengan wail. Wail itu kayak kecelakaan, kebinasaan. Orang yang sengaja membuat orang lain tertawa sementara dia sendiri dengan berita bohong. Dia sampaikan dengan berita bohong. Dan sekian banyak teman-teman sekalian, cukup banyak dalil-dalil berhubungan dengan masalah ini. Maka yang paling penting saya simpulkan adalah langkah cerdas kita selamat dari api neraka yang ke-21 adalah menjauhi dusta. Mulai hari ini kita selalu jujur saja. Ada juga satu hadis mungkin yang saya perlu sampaikan berhubungan dengan masalah bohong ini supaya saya nggak ditanya lagi sih. Ya. Karena saya berharap tidak ada pertanyaan sebenarnya. Pulang jujur, amalkan, mati masuk surga. Selesai, jangan banyak nanya. Begitu kalau pengajian. Oh renungi, oh ini ilmunya. Amalin, selesai. Jangan begitu dulu di majelis ilmu yang pertama, oh ini yang saya mau tanya. Oh ini yang saya mau tanya. Padahal mungkin akan dijawab nanti. Seringkali pertanyaan banyak menumpuk masuk di panitia. Ternyata pertanyaan itu sudah dijawab di pengajian. Karena dia waktu dari awal sudah nulis pertanyaan duluan. Gitu. Dengarin dulu, fokus dulu. Jadi kalau nggak perlu nggak usah nanya. Ya. Nggak penting bertanya, yang penting gitu. Mudah sekali kok. Dengarin ilmunya, oh ini benar, oh ini dalilnya. Oh saya dapat ini kalau saya kerjakan. Oh saya kena ancaman ini kalau saya langgar. Udah pulang amalin. Mati masuk surga. Selesai. Ya, simple aja gitu. Ya. Baik kita perlu garis bawahi teman-teman sekalian bahwasanya orang yang jujur itu adalah bagian daripada perintah agama dan sangat ditekankan mulai sekarang kita belajar dan juga kita menghindari dusta tersebut. Namun ada sebuah hadis Nabi SAW mungkin yang perlu kita garis bawahi. Hadis ini tentang masalah adanya keadaan yang tidak dianggap itu adalah berdusta, ya. Tidak dianggap itu adalah berdusta. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis ya, yang kata Nabi SAW, saya bacakan dulu hadisnya dari Ummu Kalthum. Ya. Ini binti Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya. Sebenarnya Uqbah bin Abi Mu'aid ini ya, dia meninggal dalam keadaan kafir ayahnya, tapi ini anaknya mukminah. Wa kanat minal muhajiratil awwal. Ya.
allati bay'na an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia termasuk wanita yang pertama hijrah, ya, dan pertama membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, akhbarathu annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menginformasikan kalau dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nas wa yaqulu khairan wa yanmi khairan. Bukan termasuk orang yang bohong adalah orang yang, ya, mendamaikan antara dua orang yang sedang bertikai. Dua orang yang sedang bertikai. Tapi ini bukan berarti kita boleh bohong, ya. Cuma memang kita memperdekat permasalahan. Contoh misalnya, si A sama si B ribut, cekcok. Lalu kemudian kita memperdekat permasalahan itu dengan kita mengatakan misalnya kepada si A. Anggaplah si A ini lebih tua, si B lebih muda. Kita mengatakan kepada si A, sebenarnya mungkin menurut saya mudah-mudahan si B ini sebenarnya merasa bersalah gitu ya. Cuman karena dia tidak tahu, karena lebih muda dia tidak tahu bagaimana cara memulainya. Mungkin ada baiknya Anda yang memulainya. Misal. Kemudian kita datang kepada si B mengatakan, mungkin si A juga mengetahui kalau apa yang dia lakukan salah. Tapi karena dia lebih tua, dia mungkin berat untuk memulainya. Bagaimana kalau engkau memulainya? Jadi seperti itu. Ya. Ini contohnya saja. Kemudian dikatakan, qala Ibnu Syihab walam yasma yurakhis fi syai'in mimma yaqulun nasu, ya, kadhib illa fi thalathin. Dan Ibnu Syihab perawi hadis mengatakan, aku tidak mendengar sesuatu yang diberi keringanan, ya, dan tidak dianggap dalam masalah dusta kecuali pada 3 perkara. Peperangan. Nah, peperangan ini misalnya ada seseorang muslim ditawan oleh musuh, ya. Lalu musuh itu tekan dia. Coba jelaskan, ya, berapa jumlah pasukan umat Islam. Misalnya jumlahnya 5.000. Di sini jangan dia bilang kan Islam suruh saya jujur. Ya, jualnya 5.000 aja. Padahal musuh ini sebenarnya kekuatannya mungkin 1 juta pasukan. 5.000 kecil sekali. Mungkin dia bilang banyak jumlah umat Islam. Ya. Mungkin dengan dia niat jumlah umat Islam semuanya. Itu dia sebutkan angka tertentu. Itu tidak dianggap dia sedang berdusta. Kemudian yang kedua adalah al-islah bainan nas. Memperbaiki keadaan dua orang tadi yang bertikai. Dan wahadithul rajul imra'atahu wahadithul mar'ati zawjaha. Puji-pujian bercandahnya suami istri. Ya, itu. Saya belum pernah ketemu wanita secantik kamu. Saya belum pernah ketemu laki-laki setampan kamu. Padahal bohong dia. Banyak orang yang lebih cantik dan lebih gagah. Tapi untuk membahagiakan rumah tangganya boleh. Ya. Cuma ini jangan juga terlalu sering diulang-ulangi, ya. Nanti dia tahu, oh ini nggak benar. Dan ini pun kalau memang benar, dia butuh pujian itu. Jadi nggak usah dipuji kalau nggak butuh pujian, gitu kan? Sekarang istri lagi masak, masakannya kurang enak memang, gitu kan? Asin, enak nggak? Enak, nggak apa-apa. Karena memang kan secara umum enak. Sekarang kelebihan garam, kalau garamnya dikurangi enak nggak? Enak kan? Cuma nanti lain kali garamnya kurangi ya, nah gitu. Wah nggak enak asin, nggak masak lagi dia, kan jadi masalah. Suami pulang mungkin keringatan, tiba-tiba mau biologis, bahasa kan nggak, bau sana, nanti nggak mau pulang lagi dia. Oh belum mandi aja sudah ganteng, apalagi kalau sudah mandi kan gitu. Pasti dia mau mandi nanti, kan gitu. Contohnya ini. Ini tidak usah panjang lebar dibahas, nanti jadi banyak pertanyaan. Yang jelas muji-muji pasangan boleh. Dan kalau sudah berumah tangga harus royal pujian. Nah, harus royal pujian. Puji semua kata-kata. Sayang, cinta, rindu, tuangkan semua sama pasangan halal. Sampai habis, jadi nggak usah diungkapin ke orang lain. Ya. Begitu saja. Teman-teman sekalian semoga bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan.